Oke, jadi seperti yang kalian tahu, baru-baru ini TNI Angkatan Laut telah menyatakan bahwa pihaknya kini tengah berupaya untuk mengakuisisi kapal induk legendaris milik Italia, bos, yaitu ITS Giuseppe Garibaldi. Bahkan berdasarkan bocoran dari lembaga keris, anggarannya pun sudah dialokasikan sebesar 450 juta US dollar. Namun langkah ini baru-baru ini disorot oleh seorang analis pertahanan Indonesia, yaitu Bapak Fauzan Malutfi, yang akhirnya memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah dan TNI Angkatan Laut mengenai pengadaan kapal induk. Lantas bagaimanakah itu kritik beliau? Setelah ini kita kupas. Kemudian baru-baru ini juga Kasau membeberkan rencana kedatangan jet tempur Rafale yang segera datang ke Indonesia. Beliau juga membeberkan skadron mana yang siap penampungnya, bos. Nah, lantas pertanyaannya, jadi kapankah Rafale ini benar datang ke Indonesia dan skadron serta di lanut manakah mereka bakal bertengger? Penasaran beritanya? Cus! Kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, jadi baru-baru ini seorang pakar, seorang analis pertahanan Indonesia yang sudah malang melintang nih, bos, yaitu Bapak Fauzan Malutfi, telah mengkritisi rencana pembelian kapal induk Indonesia, di mana menurut beliau rencana pembelian kapal induk Italia ini tidak boleh hanya karena rasa gengsi atau pride nasional. Nah, pride ini maksudnya supaya terlihat hebat, bergengsi, atau untuk menaikkan citra kita di mata dunia, bos. Bapak Fauzan pun menegaskan bahwa pembelian kapal induk ini harus benar-benar didasari kebutuhan nyata, kesiapan teknis, serta perhitungan matang dari sisi anggaran. Beliau pun memaparkan beberapa faktor penting, mulai dari harga kapal, biaya perbaikan dan modifikasi, kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya, kebutuhan bahan bakar yang sangat besar, sistem persenjataan pendukung, hingga kesiapan pangkalan yang memadai untuk perawatan dan operasionalnya sehari-hari, bos. Kemudian tak berhenti di situ saja, Bapak Fauzan juga mempertanyakan konsep operasional TNI Angkatan Laut. Apakah kita memang sudah membutuhkan kapal induk sekarang? Apakah kita punya doktrin operasi yang jelas untuk memanfaatkan platform sebesar itu? Semua ini menurutnya harus dijawab secara transparan oleh TNI Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan supaya publik memahami resiko dan manfaatnya. Kemudian beliau juga mengingatkan nih, bos, bahwa kapal induk Giuseppe Garibaldi itu bukanlah kapal baru. Kapal induk ini dibangun pada tahun 1980-an silam, dan meski dimodernisasi, kapal ini tetap memiliki usia yang cukup tua. Sebagai pembanding, Bapak Fauzan mengangkat contoh Thailand, bos. Negara tetangga kita ini sempat membeli kapal induk HTMS Chakri Naurebet pada akhir 1990-an. Awalnya kapal ini digadang-gadang bakal jadi simbol kebangkitan Angkatan Laut Thailand. Namun nyatanya kapal tersebut lebih sering bersandar di pelabuhan ketimbang berlayar. Nah, mengapa? Alasannya, ungkap beliau, karena biaya operasional yang tinggi, kemudian keterbatasan pesawat tempur yang kompatibel, dan kesiapan teknis yang tidak memadai. Hasilnya kapal induk itu kini lebih banyak difungsikan sebagai kapal patroli besar atau kapal komando, jauh dari fungsi kapal induk sesungguhnya. Dan di sini, Bapak Fauzan pun akhirnya menyarankan daripada memaksakan membeli kapal induk bekas, mungkin lebih bijak anggaran sebesar itu dialihkan untuk memperkuat armada kapal kombatan permukaan. Misalnya nih, menambah armada kapal frigate. Nah, itu saran dari seorang analis pertahanan Indonesia, bos. Mantap jos. Lantas, bagaimana menurut Mimin? Oke, jadi menurut Mimin memang ya, kalau kita lihat secara strategis, kapal induk ini memang simbol tertinggi supremasi laut, bos. Negara yang punya kapal induk bakal dianggap punya kemampuan proyeksi kekuatan jauh melampaui batas negaranya sendiri. Tapi realitasnya, kapal induk ya bukan sekedar kapal besar dengan dek luas, bos. Ia adalah sebuah sistem yang sangat kompleks. Harus punya armada pengiring seperti kapal perusak, frigate, dan juga kapal logistik.
Ia juga harus punya sistem pertahanan udara yang kuat, pangkalan pendukung, hingga jaringan logistik bahan bakar atau suku cadang yang terus-menerus. Untuk negara yang belum pernah mengoperasikan kapal induk seperti kita Indonesia, loncat langsung ke level ini bukanlah hal yang kecil, bos. Karena ya, kita bicara soal pelatihan ribuan personel, kita harus membangun pangkalan khusus, perhitungan biaya operasional dan maintenance harus matang, hingga kita harus menyediakan armada gendongan yang kompatibel. Semua ini butuh dana triliunan rupiah setiap tahunnya untuk operasional dan maintenance, bukan hanya saat membeli kapalnya saja, bos. Kemudian usia kapal juga jadi faktor krusial. Semakin tua kapal jelas semakin besar biaya perawatan, semakin tinggi resiko kerusakan, dan semakin sering butuh dock. Artinya kapal ini mungkin bakal sering jajan. Dan jika kita tidak siap, maka kita pun bisa jatuh pada jebakan prestige project. Jadi terlihat gagah di atas kertas, tapi minim manfaat nyata. Contoh ya, punya Thailand tadi dengan HTMS Cakrino Rebetnya, bos, yang jadi bukti nyata. Sehingga ya memang akuisisi kapal induk UCP Garibaldi ini memang bisa jadi langkah monumental, yaitu tindakan besar, penting dan bersejarah bagi TNI Angkatan Laut. Tapi monumental saja tidak cukup, bos. Harus ada kesiapan menyeluruh untuk kapal induk ini, mulai dari konsep operasi yang matang, armada pengirim, SDM yang terlatih, infrastruktur pendukung, dan yang paling penting adalah keberlanjutan anggaran. Nah, kalau semua itu terpenuhi, maka kapal induk ini pun benar bakal jadi simbol sekaligus alat nyata proyeksi kekuatan maritim Indonesia, bos. Tapi jika tidak, ya maka bisa amsyong, bos. Kita beresiko besar bisa mengulang kegagalan yang sudah dialami negara lain, seperti Thailand tadi. Dan kalau menurut kalian bagaimana nih, bosku? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut. Jadi langit Indonesia kini sebentar lagi bakal kedatangan pendatang baru super canggih. Jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Perancis dikabarkan bakal mendarat di tanah air mulai Februari atau Maret tahun 2026. Sebentar lagi, bos, sekitar 5 bulan lagi nih. Kabar ini pun disampaikan langsung oleh Kasau Marskal Muhammad Tony Harjono di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Beliau ungkapkan batch pertama berisi 3 unit Rafale, dan hanya berselang sebulan kemudian 3 unit lagi bakal menyusul. Jadi total 6 pesawat tempur generasi 4,5 ini siap menggebrak langit Nusantara di tahap awal, bos. Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin Pekanbaru bakal jadi markas perdana mereka. 2 skadron yang disiapkan, yaitu Skadron Udara 12 dan Skadron Udara 16, kini tengah berbenah menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana demi menyambut kedatangan sang burung besi modern ini. Nah, mantap nih. Jadi ya, kita tunggu di bulan Februari dan Maret nanti, dan 2 skadron bakal jadi rumah baru mereka, yaitu Skadron Udara 12 dan 16, bos. Mantap jos nih. Dan kedatangan burung-burung besi dari Prancis ini jelas bakal jadi titik balik pertahanan udara Indonesia. Sebuah sinyal bahwa TNI Angkatan Udara sedang melesat ke level yang lebih tinggi, dan langit Nusantara bakal makin terjaga dan disegani oleh kawan-kawan di kawasan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make sense.